Salam alaikum Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ya, kita akan membahas sebuah tema begini ya. Tidak ada zombie berjalan di Alkitab ya. Di Alkitab itu tidak ada zombie. Zombie itu kan zombie ya, zombie itu apa, orang mati yang bangkit itu ya. Saudara-saudara gagal paham mengenai Matius 27 ya. Matius 27 ayat mulai 50 deh. 50, 51, 52, 53. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 50. Ayat 51. Tabir bait Allah terbelah dua dan bukit-bukit batu terbelah gempa bumi ya. 52 kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus bangkit ya. 53 setelah kebangkitan Yesus ya, mereka menampakkan diri ke kota-kota kudus ya. Mereka menampakkan diri kepada banyak orang dan masuk ke kota kudus ya. Lalu digagal pahami, ada narasi, ada zombie ya. Pada saat kebangkitan Yesus ada zombie. Orang-orang kudus berjalan, orang-orang mati bangkit berjalan masuk ke kota kudus. Yesus sudah bangkit belum? Sudah. Yesus sudah mati? Sudah. Waktu Yesus mati, tabir bait Allah terbelah enggak? Terbelah, Pak. Lalu bukit batu terjadi gempa bumi, bukit batu terbelah. Benar enggak? Benar, Pak. Lalu kuburan pada bangkit sudah terjadi belum? Belum, Pak, ya. Lalu orang-orang mati pada orang-orang kudus pada bangkit menampakkan ke banyak orang dan masuk ke kota kudus sudah terjadi belum? Yang itu belum, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Matius 27 ayat 50, 51 itu satu peristiwa. 52, 53 beda lagi peristiwanya. Kok dijadikan satu perikop, Pak? Ya nggak apa-apa. Zaman dulu Alkitab itu malah nggak ada tanda baca, nggak ada pasal, nggak ada ayat, ya. Lempeng aja udah tulisan-tulisan gitu aja. Dulu belum ada tanda baca ya. Lalu dikelompok-kelompokkan jadi pasal, jadi ayat, lalu per perikop ya, per judul-judul. Lah ini kok kalau dua peristiwa berbeda, kenapa satu perikop tidak masalah? Bahkan ayat-ayat Alkitab itu peristiwanya tidak urut. Yang paling nyata itu kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu itu tidak urut ya. Iblis dihukum, Wahyu 20 ayat 10. Sementara bumi baru dicipta, Wahyu 21 ayat 1. Padahal neraka itu ada setelah ada bumi baru. Kok urutan pasalnya, urutan ayatnya nggak urut, Pak ya, nggak masalah ya toh. Sebab untuk memahami ayat Alkitab, pikiran harus dibuka oleh yang mengilhamkan Alkitab. Siapa? Yesus. Jadi kalau Anda tidak penyembah Yesus, mustahil Anda dibuka. Termasuk orang-orang yang membuat narasi ada zombie bangkit berjalan ke kota kudus. Lalu kota kudus ditafsir Yerusalem. Pada saat Yesus mati, Yesus bangkit, nggak ada itu yang dari kubur pada jalan-jalan. Lalu maksudnya apa, Pak? Nah, perhatikan baik-baik ya. Matius 27 ayat 52. 52 di situ kuburan-kuburan terbelah, lalu orang-orang kudus bangkit, betul ya. Lalu memperlihatkan kepada banyak orang dan masuk ke kota kudus. Link ayat, nah ini dia. Saudara harus tahu link ayatnya kemana ya. Kalau orang-orang yang belajarnya adalah teologi nggak akan tahu. Lalu dibuat tafsir lah. Zombie ada jalan-jalan. Siapa yang membuat tafsir gitu? Itu loh, sorry gitu. Dokter sorry itu membuat tafsir ada zombie berjalan-jalan di kota Kudus. Pertama, perhatikan baik-baik
orang bangkit, betul, itu disebut kebangkitan pertama. Wahyu berapa ya? Wahyu 20 ayat 5 dan 6 kalau tidak salah ya, mudah-mudahan benar ya. Wahyu ya benar, Wahyu 20 ayat 5 dan 6 itu disebut kebangkitan pertama. Dari kubur bangkit dong, betul. Lalu yang bangkit itu apa Pak? Yang bangkit tubuh dan jiwa dong. Perhatikan Matius 10 ayat 28. Ada tubuh, ada jiwa. Lalu rohnya dari mana Pak? Rohnya dari Firdaus. Jadi yang masuk surga itu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi bentuknya bukan fisik seperti sekarang. Itu disebut tubuh kebangkitan. Lalu naik ke surga tubuh kemuliaan. Seperti Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ya. Jadi linknya ke situ 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya, sangkakala berbunyi lalu kita yang sudah mati dibangkitkan. Ya, terus linknya juga Matius 16 ayat 27 ya. Itu juga kebangkitan, soal kebangkitan juga. Lalu memperlihatkan banyak orang, maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah Wahyu 1 ayat 7. Semua mata melihat dia, melihat Yesus. Artinya banyak orang tahu bahwa itu pada bangkit, termasuk yang dari kuburan itu. Ya. Ya, semua orang-orang dari kuburan bangkit ya. Kota Kudus apa Pak maksudnya? Masuk ke kota Kudus. Kota Kudus cari saja di dalam Wahyu 21. Kota Kudus ternyata Yerusalem baru. Ya, tapi waktu kebangkitan pertama masuknya belum Yerusalem baru, masih surga yang di atas sana. Surga yang di atas sana itulah nanti Yerusalem baru diturunkan dalam bumi baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kan sudah ngomong kepada pendeta yang lulusan sekolahan teologi, sorry, tempatmu bukan di sini. Kamu itu harusnya pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes ya toh. Bedes atau bojok ya. Atau apa ya? Enggak tahu lah. Ya, saudara-saudara, jadi tidak ada narasi yang mengatakan bahwa di Alkitab nanti ada zombie berjalan-jalan, kuburan pada terbelah, lalu bangkit berjalan-jalan ke kota Kudus. Nah, kota Kudusnya mana? Apa kota Kudus dekat Semarang sana di Jawa Tengah? Ya, saudara-saudara ya. Jadi itu narasi yang salah ya, tidak benar ya. Itu yang dimaksud adalah kebangkitan yang pertama, Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Itu juga yang disebut pengangkatan orang percaya 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Itu juga yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba ya, di dalam Matius 16 ayat 27 ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi yang membuat narasi ada zombie ya, itu memang ya memang. Nah, tahu sendiri kan, sekarang tahu sendiri toh, katanya dokter, dokter sekolah teologi ya, tidak bisa mengerti Matius 27 ayat 50-51. Itu beda peristiwa dengan ayat 52 dan 53. 50 dan 51 sudah terjadi. Waktu Yesus mati, tabir Allah terbelah, terjadi gempa, bukit-bukit batu terbelah di sekitar situ ya. Kemudian soal yang ayat 52, 53 belum terjadi, itu nanti pada saat Yesus, setelah Yesus bangkit, maksudnya ya pada saat nanti kebangkitan yang pertama ya. Jadi frase kata setelah Yesus bangkit itu bukan berarti 3 hari kemudian ada zombie jalan-jalan. Itu kan narasinya pendeta sorry ya, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi ya, tidak pernah ada di Alkitab nanti ada zombie berjalan-jalan. Yang benar adalah itu nanti peristiwa yang disebut dengan kebangkitan pertama, perjamuan kawin anak domba, apa itu namanya, pengangkatan orang percaya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bagi Anda yang sulit, Pak, aku juga nggak ngerti, Pak, orang kok tubuhnya bangkit ya, padahal kan
Padahal kan nanti yang bangkit itu mestinya roh, maksud ada kebangkitan tubuh. Ya mohon maaf, ada yang tidak ngerti ya kami paham, gitu. Bagi yang tidak ngerti kami pun bisa paham, ya. Tapi bagi kami itu very very clear, ya. Mau ngomong nggak tega aku mau ngomong. Bagi yang orang tidak ngerti itu kemungkinannya ada berapa? Tapi aku nggak tega mau ngomong. Ya salah satunya adalah pikirannya tidak nyampe untuk memahami itulah. Kalau tidak nyampe mau gimana? Kalau kami nyampe, kami paham. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.